It's cold. Oh, Go get her, Stu! Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang kangen dengan film Zootopia terbaru? Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita dari film Zootopia Plus, di mana film ini adalah series film terbaru dari film Zootopia. So, yang penasaran langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seekor kelinci bernama Judy. Dia berpamitan dengan orang tua dan saudaranya nih karena akan pergi ke Zootopia. Kemudian Judy pergi menaiki sebuah kereta. Saat kereta berangkat, ayah ibu Judy melihat bayi mereka bernama Molly berada di atas kereta itu. Dengan cepat ayah dan juga ibunya mengejarnya dengan menaiki mobil. Selagi mengejar, ayahnya mencoba menelpon Judy untuk memberitahukan adiknya nih ikut terbawa di kereta tersebut. Namun HP-nya terlempar keluar. Sementara itu Molly masuk ke dalam kereta mengikuti Judy. Lalu mereka berhasil mengejar kereta. Lalu si ayah loncat naik ke atas kereta tersebut. Yes, you're alive! oh, you're alive. It's cold. Oh, Dari atap kereta ayahnya berteriak memanggil Judy. Namun Judy tidak mendengar karena memakai headset. Hingga akhirnya ayahnya terlempar dari atas kereta dan mendarat di atas mobil ibu. Lalu kereta berhenti. Mereka melihat Molly yang turun langsung mengejarnya. Go get her, Stu! Hampir aja Molly tertabrak kereta. Untung aja ayah dan ibunya sampai dengan cepat. Mereka pun berhasil bertemu dengan Molly. Tidak lama kemudian mereka kehilangan Molly lagi, yang kembali naik ke atas kereta. Lagi-lagi mereka harus mengejarnya. Kemudian diperlihatkan seekor tikus bernama Frou-Frou yang mengumumkan akan menikah di hadapan teman-temannya. Dia akan memilih salah satu temannya untuk mendampinginya. Tiba-tiba datanglah sepupunya bernama Trou-Trou. Dia datang untuk menjadi pendamping pengantin dan membantu pernikahan Frou-Frou, seperti janji mereka saat kecil dahulu. Namun Frou-Frou tidak suka dengan kehadiran Trou-Trou yang mencoba mengatur semua persiapan pernikahannya. Diam-diam dia pun pergi bersama teman-temannya untuk mencari gaun pengantin. Tiba-tiba Trou-Trou datang dan telah membelikan gaun yang cocok untuknya. Hal itu membuat Frou-Frou semakin kesal karena Trou-Trou terlalu ikut campur. Di situ akhirnya mereka pun berdebat. Hingga Frou-Frou pergi bersama teman-temannya dengan berbelanja untuk meredakan emosinya. Saat di perjalanan ada donat besar yang hampir menabraknya. Frou-Frou hampir terlindas donat, sementara teman-temannya pergi menyelamatkan diri mereka masing-masing. Untung aja Judy sigap menangkap donat tersebut. Disinilah Judy sadar dan bisa melihat segalanya dengan jelas. Frou-Frou menemui Trou-Trou dan meminta maaf kepadanya. Dia sadar nih bahwa Frou-Frou bersikap seperti itu karena peduli dengan pernikahannya. Akhirnya mereka pun berbaikan, lalu Trou-Trou memberikan sebuah gaun yang sama persis dengan yang dipakai saat ibunya menikah. Di situ Frou-Frou sangat senang karena itu yang dia inginkan. Singkat cerita, hari wedding pun tiba. Frou-Frou sangat senang Trou-Trou menjadi pendampingnya. Dan saat lempar bunga, Trou-Trou yang mendapatkan buket bunga tersebut. Besoknya diperlihatkan seekor musang penjahat bernama Wilstown yang bebas dari penjara. Dia melihat berita dirinya yang ditangkap oleh petugas lalu lintas, yaitu Judy di Little Rodensial. Berita itu heboh hingga membuat Wilstown dipermalukan atas video penangkapannya menggunakan donat besar. Di situ Wilstown pun merasa malu melihat itu. Dia menyadari atas kejahatannya yang dia perbuat. Tapi di perjalanan dia malah mencuri dompet nenek. Kemudian dia menghayal menjadi pengusaha toko jual beli mobil bekas. Lalu usahanya lancar dan menjadikannya miliarder. Dengan uang yang banyak dia bisa melakukan profesi apapun yang dia inginkan. Berkat uang yang banyak membuatnya bangga atas kehidupannya. Tapi dia kembali teringat atas kejahatan. Dia pun tersadar dan ingin mengembalikan dompet nenek itu. Belum sempat mengembalikan, nenek itu tertabrak mobil yang membawa banyak uang. I'm sticking to it. I'm okay. Melihat itu, Wilstown pun kembali berubah pikiran dan mencuri kantong uang itu. Kembali ke pernikahan Frou-Frou dihadiri banyak tamu undangan.
dan dijaga ketat oleh para beruang. Kemudian ayah Frou-Frou memberikan sambutan para tamu. Dia juga menceritakan nih kisah perjuangannya dahulu. Dia dan neneknya tikus pertama yang merantau ke dunia baru, yaitu sebuah kota besar untuk membangun komunitas para tikus, yaitu kota Zootopia. Lalu neneknya memulai bisnis toko roti untuk bertahan hidup di sana. Saat mengantar pesanan, dia kesusahan sebagai mamalia yang kecil yang harus melewati jalanan dengan dipenuhi hewan besar. But there were sides to... Dia pun sedih kembali pulang karena gagal mengantarkan pesanannya. Lalu neneknya memberikan sepeda baru untuk dipakainya mengantar pesanan. Sekarang dengan mudahnya melewati jalanan dan berhasil mengantar pesanan. Semakin hari usaha toko roti neneknya ramai pesanan, dan dia pun mempunyai teman baru seekor beruang. Pada suatu hari, preman badak menghancurkan toko roti neneknya dan mencuri uangnya. Tidak tinggal diam, dia berani memberontak melawan preman yang mau menyakiti temannya. Dengan berani dia menjebak preman hingga dia jatuh ke tempat pembuatan es batu hingga membeku. Life was never the same. Semenjak itu dia terkenal hingga toko roti nenek menjadi bisnis besar. Atas kesuksesannya dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk hewan lain. Hingga dia menjadikan kota itu dengan nama Little Rodential. Dengan awalan yang sederhana akan ada hal-hal besar terjadi. Di balik ceritanya bahwa keluarga bisa menjadikanmu kaya, teman akan menjadi seperti keluarga, itulah pesan yang ingin disampaikan oleh ayah Frou-Frou. Kemudian diperlihatkan sebuah audisi bakat menari yang dijuri oleh penyanyi terkenal nih, yaitu Gazelle. Dia mencari dua penari latar untuknya. Lalu salah satu polisi bernama Clawhauser sebagai fans berat Gazelle. Dia ingin mengikuti audisi tersebut. Dengan cepat dia pergi ke tempat audisi untuk mendaftar. Lalu datanglah ketua polisi bernama Bogo yang dihubungi oleh Clawhauser untuk meminta bantuan menjaga Gazelle selama audisi. Yang sebenarnya Bogo akan menjadi partner saat audisi nanti. Kemudian Clawhauser mengganti kostum seperti peserta audisi. Di situ Bogo ikut mengganti kostum yang dia kira sebagai penyamaran mereka. Terlihat banyak peserta audisi yang gagal. Setelah itu giliran Clawhauser naik ke atas panggung. Sebelum itu dia jujur kepada Bogo bahwa dia berbohong nih, dan sebenarnya mengajak Bogo untuk ikut menemaninya sebagai partner dancing. Di sini Bogo kaget mendengar itu dan marah kepadanya. Kemudian Clawhauser naik duluan ke atas panggung. Namun di situ Bogo tidak mau tampil dan membuat Clawhauser kalah sebelum tampil. Tiba-tiba dari bawah panggung muncullah Bogo yang menggunakan kostum ala Gazelle. Clawhauser sangat senang dan mereka pun mulai melakukan tariannya. Hingga juri dan Gazelle terpukau dan menekan tombol hijau menandakan mereka terpilih nih menjadi dua penari latar Gazelle. Ternyata itulah hanyalah mimpi Clawhauser yang ketiduran. Lalu dia diminta ke ruangan ketua Bogo. Tak sengaja dia melihat Bogo menonton konser Gazelle dan ternyata Bogo juga fans dari Gazelle sama sepertinya. Di sebuah restoran seorang pelayan bernama Sam yang meminta izin pulang cepat nih jam 6 karena dia mau menonton konser Gazelle. Dia sudah lama menabung untuk membeli tiket tersebut dan tidak mau melewatkannya. Sebelum pergi, Sam harus menyelesaikan semua pesanan di sana. Setelah selesai datanglah pelanggan lagi, yaitu sepasang hewan kungkang. Sam pun melayani mereka. Namun pergerakan mereka sangat lama karena kungkang adalah hewan yang bergerak lambat. Di sini Sam sabar menghadapi mereka yang memesan makanan sangat lama. Ditambah bicara mereka pun yang lama. Padahal sebentar lagi konser Gazelle akan segera dimulai. Sam terus sabar menunggu pesanan mereka hingga pesanan pelanggan lain menumpuk. Intolerance. You know what? Keep thinking. I'll be right back. Wait! Happy birthday from all of us. You happy. Here we are. Hingga akhirnya mereka memesanan makanan juga. Lalu di situ saya menyiapkan minuman pembuka untuk mereka. Karena tidak sabar akan pergi, saya membuka botol minuman mereka dan membuat tutup itu terbang mengenai pelanggan lainnya. That I'll never get to see. Got it.
Hal itu membuat para pelanggan marah kepadanya. Tiba-tiba Kungkang itu melamar kekasihnya dan mereka semua menyaksikan itu turut bahagia saat lamarnya diterima. Setelah itu Sam menghampiri mereka dan menyampaikan perasaannya yang ikut senang melihat keromantisan mereka. Lalu Kungkang itu akan pergi karena mereka terburu-buru untuk pergi ke konser Gazelle. Melihat itu Sam senang dan mereka pergi ke konser bersama-sama. Karena takut terlambat, Kungkang mengendarai mobil dengan sangat cepat. Hingga polisi dan juga judi menghentikan mereka nih. Ternyata Kungkang mengenali polisi itu dan mereka pun pergi. Nah itu tadi alur cerita dari film Zootopia Plus. Gimana Sleeper? Menarik kan film series dari Zootopia nih? Walaupun hanya menceritakan kisah sederhana dari kehidupan baru di kota Zootopia. Nah, apa teman tidur harus bahas film Zootopia sebelumnya nih? Komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.